Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Itu tergantung konsepnya. Beberapa baru-baru ini saya mendengar ada yang menyamakan. Jadi mungkin boleh dijelaskan kepada adik-adik remaja yang dimaksud dengan wahyu itu. Shalom. Kembali lagi dengan kami dalam acara talk show Teens for Christ. Nah, tentunya dari episode sebelumnya kita telah belajar banyak tentang doktrin Tritunggal. Kita telah belajar tentang bagaimana Tritunggal di dalam sejarah. Kita telah belajar bagaimana Tritunggal, rumusan Tritunggal itu sebagai satu hakikat dan tiga pribadi. Dan saat ini kita akan lebih dalam lagi belajar tentang doktrin Tritunggal. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman di sini kembali. Saya sebagai host Marcel, dan juga di sebelah saya ada Kifli, ada Kak Stacy, ada April, ada Gaby, dan di samping saya ada narasumber kita, Pendeta Brando Kondoy, yang merupakan pendeta pelayanan di Gereja Gemim Tandengan ya. Oke, beliau akan menjadi narasumber kita di saat ini untuk membahas lebih dalam tentang doktrin Tritunggal. Nah, untuk itu teman-teman, kita telah belajar di sesi sebelumnya tentang rumusan Tritunggal itu sebagai satu hakikat dan tiga pribadi. Kita telah belajar sebelumnya bahwa hakikat itu berbicara apa dan pribadi itu berbicara siapa. Nah, apanya ini itu yang sama-sama dimiliki oleh tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini bukanlah sesuatu yang tidak masuk di akal. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya itu adalah sesuatu dengan hubungan yang berbeda. Nah, untuk itu di saat ini kita akan lebih dalam lagi belajar tentang doktrin Tritunggal. Tetapi sebelum itu izinkan Kak bertanya kepada April. Waktu April di gereja mendengar atau membacakan pengakuan iman rasuli, apakah April sudah tahu kenapa perlu ada pengakuan iman rasuli? Kalau menurut saya pribadi, untuk pengakuan iman rasuli itu menurut saya adalah kita sebagai umat Kristen mengakui bahwa adanya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan juga kita juga percaya bahwa Yesus Kristus itu benar turun ke dalam dunia untuk menjadi manusia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, kalau saya pribadi melihat bahwa adik-adik remaja itu cenderung untuk tidak mau belajar, apalagi belajar doktrin Tritunggal. Karena adik-adik remaja mungkin berpikir bahwa belajar doktrin Tritunggal itu cuma untuk kalangan pelayan khusus atau pendeta atau orang dewasa. Nah, Kak ingin bertanya kepada Kifli, kira-kira kenapa remaja itu tidak mau belajar tentang doktrin Tritunggal atau doktrin-doktrin yang lain? Kira-kira karena apa? Jadi kalau dari kita penglihatan, rata-rata remaja kebanyakan mengeraskan hati. Karena mungkin dorang pikir hal-hal sama yang Kak Melkiso bilang tadi. Karena mungkin menurut dorang yang belajar itu cuma mahasiswa-mahasiswa teologi atau orang-orang yang melayani. Sementara dorang lebih terfokus pada kebiasaan-kebiasaan atau dorang hobi, memaksimalkan dorang hobi dengan tentunya tidak ada niat sama sekali untuk belajar. Karena menurut dorang itu lebih fokus kepada dorang apa yang dorang inginkan daripada hal yang sebenarnya dorang butuhkan begitu. Oke. Karena ini membahas tentang doktrin Tritunggal, Kak ingin bertanya, kembali lagi review kepada sesi sebelumnya. Kenapa adik-adik remaja ingin mengangkat tema tentang Tritunggal? Kenapa? Kalau dari Gaby itu karena apa? Kalau dari saya pribadi, karena Tritunggal ini merupakan doktrin yang kita butuhkan, walaupun sebenarnya kebanyakan remaja tidak inginkan, tetapi menurut saya yang saya lihat melalui doktrin-doktrin ini karena kurangnya pemahaman, banyak dari kita yang dengan mudahnya digoncangkan, dengan mungkin ada yang dari seberang menggoncangkan, oh ngoni kata menyembah tiga Allah. Dorang juga karena kurangnya pemahaman dari doktrin tersebut dan kurang juga mendapat pemahaman, jadi dengan gampangnya dorang digoncangkan dan meninggalkan Tuhan. Jadi menurut
saya pribadi doktrin ini juga dibutuhkan. Oke, terima kasih. Jadi memang kita sepakat bahwa doktrin Tritunggal itu sangat penting. Dan di sesi sebelumnya kita telah belajar doktrin Tritunggal di dalam sejarah gereja, perumusannya di dalam konsili, dan tentang formula satu hakikat dan tiga pribadi. Nah, untuk itu agar teman-teman remaja lebih paham tentang doktrin Tritunggal, kita akan belajar lebih dalam tentang apa sih hakikat itu, apa sih pribadi itu, apa sih persamaan antara Yesus, Roh Kudus, dan Bapa, dan apa perbedaan antara Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Untuk itu kita berikan kesempatan kepada Pak Pendeta untuk membahas tentang hal ini. Dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Melki. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang formulasi yang sudah dikatakan oleh Kak Melki tadi, bahwa kita menyembah Allah yang satu tetapi menyatakan diri di dalam tiga pribadi, satu hakikat, tiga pribadi. Maka pertanyaan kita, karena Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, maka seharusnya ada yang menyatukan mereka sehingga kita mengatakan Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Saya kira untuk Bapa sudah sangat jelas di sepanjang perjanjian lama, Tuhan Allah yang disembah yang disebut sebagai Yahweh, Elohim, atau di dalam penghormatan orang Yahudi disapa sebagai Adonai, dia dipandang sebagai Bapa dan dia disembah. Tetapi pertanyaan kita adalah bagaimana dengan Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus? Nah, kalau kita membuka Alkitab, kita akan menemukan di dalam perjanjian baru bahwa Yesus Kristus dan Roh Kudus juga sama-sama disembah sebagai Allah. Maka kita katakan tadi bahwa mereka tiga pribadi tetapi satu Allah karena mereka mendapatkan penyembahan yang sama dan menunjukkan bahwa ada atribut kealahan atau sesuatu yang mereka lakukan yang menunjukkan bahwa mereka adalah Allah. Paling tidak yang pertama kita perlu melihat bahwa ketiga pribadi ini disembah. Allah harus disembah, bukan? Maka kita perlu mencari rujukan di dalam Alkitab. Adik-adik remaja perlu membaca Alkitab dan mencari di mana kita menemukan Yesus itu disembah. Kalau dia Allah, dia harus disembah. Roh Kudus itu disembah. Kalau dia Allah, dia harus disembah. Maka mari kita membuka beberapa bagian Alkitab. Yang pertama 1 Korintus pasal 8. Nah, kita perlu menyadari adik-adik remaja dan teman-teman sekalian bahwa referensi atau rujukan kepada penyembahan kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus kadang-kadang tidak selalu di dalam satu ayat atau satu pasal tertentu, tetapi kita bisa menemukan di bagian-bagian Alkitab yang ada di perjanjian baru. Kalau kita membaca 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan seperti ini. Paulus berkata, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Perhatikan, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Kemudian coba perhatikan kalimat selanjutnya, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu itu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Kalau kita membaca kalimat pertama di dalam ayat ini, maka Paulus sementara menunjukkan pengakuan iman sebagaimana di dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Maka Paulus mengatakan di ayat 6 bagian pertama, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Tetapi kemudian Paulus mengikutkan kalimat ini dengan satu kalimat yang lain. Dan satu Tuhan saja. Coba lihat, perhatikan kalimatnya. Ada satu Allah saja dan satu Tuhan saja. Jadi Paulus di dalam ayat ini menyamakan bahwa Allah Bapa dan Yesus Kristus adalah Allah dan Tuhan yang sama-sama disembah. Maka pada bagian ini kita menemukan bahwa Yesus Kristus juga disembah. Nah, kalau kita membuka Yohanes 20 ayat 28 adalah bagian yang lain tentang bagaimana orang-orang juga menyadari bahwa Yesus adalah Allah dan dia harus disembah. Di dalam Yohanes 20 ayat 28, adik-adik remaja pasti sangat familiar dengan bagian ini. Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan tidak datang dari murid-murid yang lain, tetapi justru datang dari seorang murid yang bernama Thomas, yang kita kenal sebagai seseorang yang skeptik, yang ragu-ragu, yang kurang percaya
waktu Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada 10 murid yang lain, kebetulan Thomas tidak ada di sana. Maka waktu dia bertemu dengan 10 murid yang lain, dia katakan, aku tidak akan percaya sebelum aku menyentuh tangan yang berlubang paku, lambung yang adalah bekas tombak itu, aku tidak akan percaya. Lalu Tuhan Yesus pada satu situasi dan satu tempat menampakkan diri kepada Thomas dan semua murid yang lain. Lalu pada Injil Yohanes 20 ayat 28, Thomas menjawab Yesus dengan satu kalimat, ya Tuhanku dan Allahku. Kita melihat hubungan dengan 1 Korintus 8 ayat 6, ada link, ada hubungan yang jelas di sana, bahwa kepada Allah Bapa mereka menyembahnya karena Dia Allah. Tetapi Yesus Kristus juga menerima atribut penyembahan yang sama ketika Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Bapa disebut sebagai Allah, tetapi di sini juga kita menemukan Yesus Kristus disebut juga sebagai Allah. Maka Yesus sama-sama menerima pengakuan bahwa Dia adalah Allah yang layak disembah. Lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Ada satu kisah menarik di dalam Kisah Para Rasul pasal 5. Dan adik-adik remaja pasti tahu tentang kisah Ananias dan Safira. Kita tahu bahwa mereka dihukum waktu mereka menjual tanah, mereka tidak memberikan semua hasil tanah itu kepada para rasul. Lalu Petrus datang dan menghardik Ananias dan Safira dan mengatakan bahwa mereka itu berdusta. Mari kita katakan, mari kita coba membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah ini? Lalu kita membaca ayat 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Di ayat 3, Petrus berkata kepada Ananias dan Safira, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Lalu di ayat 4 dia menegaskan, engkau mendustai Allah. Maka dari dua ayat ini kita menemukan bahwa Roh Kudus juga disebut sebagai Allah. Maka waktu Ananias dan Safira berdusta, mereka berdusta kepada Roh Kudus yang adalah Allah. Maka dari ayat-ayat ini kita bisa menemukan bahwa dari tiga pribadi yang berbeda ini, mereka punya satu hakikat yang sama karena punya atribut atau sesuatu yang menunjukkan mereka Allah. Yang pertama yaitu karena mereka Allah dan layak disembah. Maka kepada Allah Bapa dia disebut Allah, Allah Anak, Allah, dan Roh Kudus juga Allah. Dan menerima penyembahan yang sama dari orang-orang percaya secara khusus yang ada di Perjanjian Baru. Bagaimana dengan pertanyaan yang lain? Kalau Allah Bapa itu, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu punya hakikat yang sama, maka seharusnya waktu penciptaan juga Allah Anak dan Allah Roh Kudus juga ada, bukan? Allah Bapa mencipta, maka Allah Anak dan Allah Roh Kudus juga seharusnya ada di sana. Maka mari kita membuka Kejadian 1. Kita tidak sepenuhnya bisa melihat ini secara khusus adik-adik remaja, tetapi kalau kita membaca lebih dalam, kita akan menemukan bahwa sebenarnya di Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3 sudah ada semacam clue bahwa ada tiga pribadi yang melakukan penciptaan. Dan itu menunjukkan kepada tiga pribadi yang kita sembah. Dikatakan di dalam ayat 1 sampai 3, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Dari tiga ayat ini kita sebenarnya bisa melihat ada tiga pribadi yang ada di dalam proses penciptaan. Dikatakan di ayat 1 Allah, lalu di ayat 2 Roh Allah, dan kalau kita membaca ayat 3 dihubungkan dengan Yohanes 1 ayat 1, ada satu kata di situ, Firman. Jadi ada Allah Bapa, Roh Allah, dan Firman. Maka kalau kita membuka Injil Yohanes 1 ayat 1, kita bisa mendapatkan penerangan yang semakin lengkap.
Dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi di dalam penciptaan ada Allah Bapa, adalah Allah Anak yang disebut juga Logos atau firman, dan ada Roh Allah. Dan ketiganya ada di dalam proses mencipta. Nah, kalau ketiganya ada di dalam proses mencipta, maka seharusnya ketiganya adalah sama di dalam hakikat, yaitu sama-sama Allah, sama-sama disembah dan sama-sama mencipta di dalam tindakan yang sudah dijelaskan tadi. Oke Pak Pendeta, jadi kalau yang di Kejadian 1 itu belum jelas, Iya. itu menjadi jelas justru di Perjanjian Baru. Iya. Oh begitu ya Pak. Jadi kalau kita membaca Alkitab sebenarnya ada semacam, kalau adik-adik remaja ini mungkin agak teknis, tetapi ada yang disebut sebagai progressive revelation. Maksudnya wahyu yang diberikan secara bertahap. Maka Agustinus mengatakan satu kalimat penting sekali. Perjanjian baru di dalam perjanjian lama semacam dirahasiakan. Tetapi di dalam perjanjian lama sudah ada perjanjian baru sebenarnya. Dan Agustinus mengatakan di dalam perjanjian baru, perjanjian lama dinyatakan. Jadi kalau kita membaca perjanjian lama sebenarnya sudah ada clue-clue tentang apa yang akan dinyatakan di dalam perjanjian baru. Dan di dalam perjanjian baru dinyatakan apa yang disebutkan di dalam perjanjian lama. Maka orang-orang percaya juga mereka menerima wahyu atau penyataan itu secara bertahap. Waktu orang Israel menyembah, mereka tahu mereka menyembah satu Allah yang esa. Tetapi di dalam proses itu sampai kepada gereja Kristen, mereka baru mulai memahami, oh ternyata Allah yang esa itu menyatakan diri di dalam 3 pribadi. Dan itu butuh waktu. Tetapi syukurlah kita yang hidup di zaman kini, kita sudah menerima wahyu itu secara lengkap. Maka kita sudah bisa mengerti itu tanpa harus menunggu 200 tahun lagi. Tetapi karena kita sudah membaca dari perjanjian lama dan perjanjian baru, kita tahu di perjanjian lama memang Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang esa, yang satu. Tetapi di perjanjian lama semakin diteguhkan bahwa Allah yang esa itu adalah Allah di dalam 3 pribadi. Menarik ya Pak Pendeta, karena tadi Pak Pendeta menyebutkan kata wahyu, jadi mungkin boleh dijelaskan kepada adik-adik remaja yang dimaksud dengan wahyu itu, kalau boleh secara sederhana dan singkat itu seperti apa? Karena kan banyak kata wahyu itu digunakan untuk misalnya penglihatan pribadi, Iya, betul. atau apakah wahyu itu cuma berhenti di Alkitab atau setelah itu masih ada wahyu yang lain? Iya. Jadi wahyu itu kita bisa katakan apa? Firman dari Allah yang dinyatakan kepada kita di dalam Alkitab. Nah, kita meyakini bahwa sesudah Alkitab ini dibukukan di dalam kanon Alkitab 66 kitab, kita meyakini sudah tidak ada lagi wahyu-wahyu yang lain. Maka kita tidak bisa mengatakan misalnya begini, waktu saya tidur, Tuhan berbicara kepada saya untuk melakukan ini dan itu, yang lain misalnya, wahyu yang baru misalnya. Mengapa? Karena semua firman Allah sudah lengkap di dalam Alkitab. Maka pembahasan tentang Tritunggal juga sudah lengkap di dalam Alkitab. Apa yang kita perlu untuk kita percayai sudah nyata di dalam Alkitab. Jadi Kifli, kalau Kifli sebentar malam tidur, kemudian dapat mimpi berjumpa dengan Roh Kudus misalnya, tapi kemudian mimpi Kifli ini bertentangan dengan Alkitab, maka kita harus mengikuti apa kata Alkitab ya. Iya. Benar demikian ya Pak Betul Pendeta? sekali. Oke. Nah kemudian tadi yang menarik itu dari kasus Thomas itu. Ya, Thomas kan terkenal karena keraguannya kan. ya, Nah yang menarik ialah di masa kini saya melihat teman-teman remaja, adik-adik remaja itu di puncak masa kritis Pendeta. ya, Bertanya segala sesuatu Ya. dan dalam tanda kutip meragukan segala sesuatu. Nah, bagaimana tugas gereja Pak Pendeta untuk menjawab kebutuhan remaja ini yang karena berjumpa dengan berbagai macam informasi. Betul begitu toh Kifli? Kifli kan rupa semacam mengakses satu informasi kan kemudian bertanya. ya. Betul seperti itu teman-teman? Nah, dan seringkali apakah rasa penasaran adik-adik remaja ini, apakah ini dijawab oleh orang tua atau gereja atau tidak? Kalau April bagaimana? Itu tergantung konsepnya. Itu
boleh orang cari di Alkitab, ataupun kalau misalnya orang tua bisa memberikan jawaban, maka tanya ke orang tua. Apakah ada kasus-kasus di mana orang tua itu tidak bisa menjawab atau justru melempar pertanyaan adik-adik? Karena kalau dari Kak P pribadi dulu waktu remaja, misalnya Kak bertanya, Kak menemukan lewat internet ternyata ada konsep tentang kalau segala sesuatu punya pencipta, kalau botol aqua itu punya pembuat, maka pasti Allah juga punya pencipta. Nah, di waktu remaja Kak yang belum belajar apa-apa tentang teologi, Kak merasakan keraguan yang begitu besar karena berjumpa dengan hal ini di internet yang Kak bisa akses secara mudah. Dan ketika Kak tanya Kak pe orang tua, siapa yang menciptakan Allah, orang tua itu cenderung justru memarahi Kak karena menganggap bahwa Kak ini sudah meragukan iman Kak. Nah, jadi mungkin bisa diberikan penjelasan oleh Pak Pendeta bagaimana orang tua itu menghadapi rasa penasaran adik-adik remaja. Karena kalau terus terang kita, untung kita menemukan guru yang tepat untuk mendapatkan kita merasa penasaran. Tapi kalau adik-adik remaja yang ketika itu tidak mendapatkan guru yang tepat, bagaimana seharusnya kita menghadapi hal itu? Yeah. Kalau kita membaca kisah tentang Thomas di dalam kacamata yang berbeda, sebenarnya adik-adik remaja dan pembina remaja dan kita semua akan melihat bahwa sebenarnya keraguan-raguan itu juga bisa menjadi pintu untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Jadi keraguan-raguan tidak selalu salah, itu manusiawi. Dan di dalam sejarah gereja ada banyak tokoh-tokoh gereja yang mendapatkan pengertian yang benar justru ketika mereka diawali dengan ragu-ragu. Sebab ragu-ragu itu mendorong mereka untuk bertanya dan mencari tahu. Martin Luther pernah ada di satu situasi di mana dia begitu ragu-ragu. Dia tahu Allah yang diperkenalkan kepada dia adalah Allah yang menghakimi. Allah yang tidak bisa melihat dosa langsung menghukum. Dan karena orang berdosa, manusia berdosa dan diri Martin Luther juga berdosa, jadi dia melihat Allah itu sebagai Allah yang kejam karena tidak bisa melihat manusia berdosa langsung menghukum. Tetapi puji Tuhan bahwa Martin Luther mengarahkan keraguan-raguan ini dengan datang kepada Alkitab dan mendapatkan orang yang tepat yang memberikan penjelasan tentang bagian-bagian Alkitab tertentu. Nah, Martin Luther mendapatkan orang yang tepat dari mana? Dengan belajar dari sejarah gereja. Dari orang-orang yang sudah lebih dahulu hidup dan bergumul tentang permasalahan yang sama. Barulah kita bersyukur bahwa ketika Martin Luther membaca kitab Roma, bahwa orang benar akan hidup oleh iman, di situ dibukakan pengertiannya sehingga Allah yang dahulu dia pandang sebagai Allah yang kejam, Allah yang menghukum, ternyata adalah Allah yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus menyelamatkan kita yang berdosa. Jadi keraguan-raguan itu dapat menjadi jalan bagi kita untuk menemukan sesuatu, mendorong kita untuk belajar lebih dalam. Kita perlu bergumul untuk teman-teman kita yang mungkin karena ragu-ragu justru ke arah yang berbeda. Giving up, melepaskan imannya dan tidak mau mencari tahu. Nah, dan disinilah pergumulan gereja. Kita tahu bahwa tidak semua orang tua bisa memberikan jawaban itu. Tetapi seharusnya kita sebagai sesama orang percaya juga harus menopang satu sama lain. Maka itu tanggung jawab saya sebagai seorang pendeta, tanggung jawab kakak-kakak pembina remaja, juga adik-adik remaja kepada sesama teman. Maka saya mengulangi lagi ayat yang saya kutip di sesi pertama. 1 Petrus 3 ayat 15. Siap sedialah dalam segala waktu untuk memberikan pertanggungjawaban tentang iman yang kita percayai, supaya dapat menolong orang yang ragu-ragu di dalam hidupnya. Seperti itu. Pendeta, tadi kan sempat disinggung bahwa keraguan itu bisa menjadi pintu untuk kita menemukan kebenaran. Nah, mungkin kita sempat terpikir bahwa banyak orang Kristen saat ini yang mungkin sudah dalam zona nyaman, sehingga ketika mencari sesuatu yang baru ataupun sulit, mereka so ndak mau mau cari susah. Nah, itu mungkin yang menjadi polemik saat ini ketika
orang nih mau membiarkan orang diri berkembang, semakin mengenal Kristus, karena orang so di zona nyaman begitu. Nah, pendeta, mungkin banyak juga dari teman-teman remaja atau bahkan orang sebagai pembina remaja sampai saat ini masih menerima analogi-analogi tentang Tritunggal yang salah. Nah, kira-kira bagaimana Kang orang bisa mendapat analogi yang benar dan menentang ini analogi yang salah tanpa seperti mendiskreditkan mereka yang memberikan analogi yang salah. Iya. Dari pengalaman pribadi, sebagai juga Gaby, April, dan Kifli, atau bahkan pembina remaja yang lain, di dalam proses kita mengenal Tuhan, ya kita bisa juga jatuh di dalam analogi yang salah tentang Allah Tritunggal. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia, normalnya kita ketika ada di hadapan sesuatu yang sulit, orang ingin supaya itu jadi sederhana, jadi gampang dimengerti. Maka orang memakai analogi. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa tidak ada analogi yang cukup sempurna untuk menjelaskan Allah Tritunggal. Waktu adik-adik remaja mau belajar tentang Allah Tritunggal, kita perlu menyadari karena Dia Allah jauh melampaui pemikiran kita. Kita tidak bisa mengerti Dia sepenuhnya. Di dalam Allah ada elemen yang disebut misteri. Kita tidak bisa menjelaskan semuanya. Tetapi bukan berarti karena Allah itu tidak bisa dipahami sepenuhnya, ada misteri di sana, kita mengatakan ya sudah, saya tidak usah belajar, ya di zona nyaman saja seperti yang Kak Stacy katakan. Allah sudah memberikan kepada kita wahyunya di dalam Alkitab, firman-Nya untuk kita baca, pelajari, dan sungguh-sungguh tidak benarlah kalau remaja, pembina remaja, bahkan orang Kristen tidak mempelajari apa yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui firman-Nya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Seperti itu. Jadi Pak Pendeta ada pertanyaan. Ada beberapa baru-baru ini saya mendengar ada yang menyamakan Tritunggal ini dengan Dewa Tiga Serangkai karena lewat kepribadiannya. Itu maksudnya bagaimana? Iya. Sebenarnya di dunia kuno, bangsa-bangsa yang lain juga punya dewa yang mereka sembah, bukan? Kalau saya boleh mengutip orang-orang Hindu, mereka punya dewa yang disembah, Brahma, Wisnu, Siwa. Apakah kita memahami Tritunggal seperti itu? Tidak. Kita tetap memahami bahwa ada satu Allah, satu hakikat, tetapi tiga pribadi. Dan kita tidak akan terjebak pada penyembahan kepada tiga Allah karena kita tahu tiga pribadi itu satu hakikat Allah. Segala sesuatu yang mereka kerjakan selaras. Tidak ada yang bertentangan. Misalnya Allah Bapa mengerjakan A, Allah Anak mengerjakan B, Allah Roh Kudus mengerjakan C. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak punya satu hakikat, tetapi berbeda-beda. Tetapi justru karena Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah sama-sama Allah, satu hakikat, maka kemauan mereka, kehendak mereka, keputusan mereka adalah sama dan selaras. Itu kita bisa lihat di mana? Di dalam proses penyelamatan kita sebagai orang berdosa. Mari kita membuka 1 Petrus 1 ayat 2. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 2 dikatakan kalimat ini, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi dari ayat ini kita melihat ada keselarasan pekerjaan di antara tiga pribadi Allah Tritunggal itu, tidak ada perbedaan. Allah Bapa memilih sesuai dengan rencananya, lalu Allah Anak datang untuk menyelamatkan mereka yang sudah dipilih itu, dan Roh Kudus menguduskan mereka. Jadi ada satu kesatuan, tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan di dalam Allah Tritunggal antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kita bisa melihat lagi di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 dan 14. 2 Tesalonika 2 ayat 13 dan 14 dikatakan,
Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh Kudus yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi dari ayat-ayat ini kita juga melihat bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, karena mereka satu hakikat, satu Allah, maka pekerjaan mereka juga satu untuk menyelamatkan, saling menopang, tidak ada perbedaan. Kalau kita belajar dewa-dewa yang disembah bangsa-bangsa lain, kita akan menemukan kisah-kisah di mana dewa-dewa saling berperang. Dewa-dewa saling bertentangan. Kemauan mereka, keinginan mereka, pekerjaan mereka bisa berbeda-beda, dan itu menunjukkan bahwa mereka memang berbeda. Tetapi Allah yang kita sembah, satu hakikat, tiga pribadi itu punya keselarasan, sehingga kita bisa yakin bahwa mereka tiga pribadi tetapi satu hakikat, yaitu Allah, karena tidak ada pertentangan di dalam diri mereka. Kalau begitu pendeta, tadi kita sudah membahas sangat dalam tentang kesatuan Allah dalam hal hakikat. Nah, sekarang pendeta mungkin boleh lebih jelaskan lagi tentang perbedaan di antara tiga pribadi Allah ini. Ya. Jadi jelas, walaupun dikatakan mereka sama di dalam pekerjaan, maksudnya selaras, tidak ada perbedaan, mereka mengerjakan untuk satu tujuan yang akan tercapai dan pasti tercapai, tetapi juga kita bisa membedakan mereka, bukan? Allah Bapa itu adalah Allah yang menciptakan. Dia bukan pribadi kedua yang turun di dalam Yesus Kristus ketika disalibkan. Dan Yesus Kristus yang naik itu berbeda juga, dapat kita bedakan dengan Roh Kudus yang dicurahkan kepada orang percaya. Jadi walaupun sama-sama Allah, tetapi kita bisa melihat perbedaan secara khusus dan spesifik. Nah, kalau kita membuka Matius misalnya, ini kisah yang sudah adik-adik remaja kenal, Matius 3 ayat 13 sampai 17. Itu kisah di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dan waktu Yesus dibaptis dan dia keluar dari air, terdengar suara dari sorga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Lalu ada rupa burung merpati yang menunjuk kepada Roh Kudus yang ada di atas Tuhan Yesus. Jadi kita bisa membedakan ketiganya di dalam peran yang mereka kerjakan di dalam kealahan tersebut. Jadi pendeta, mungkin sama seperti kasus waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya. Berarti Yesus itu tidak berdoa kepada dirinya sendiri. Yes, betul. Jadi karena kita pernah menemukan satu diskusi dengan teman, khususnya dari saudara dari agama yang lain. Mereka berkata bahwa kalau Tuhan Yesus ada di dunia, berarti di surga itu tidak ada Allah. Nah, jadi mungkin lewat Tritunggal ini menjadi lebih jelas bahwa Bapa dan Yesus itu berbeda. Ketika Bapa di surga, yang turun ke dalam dunia itu Allah Anak. Ketika Allah Anak kembali ke surga itu, yang turun ke dunia itu sekarang itu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Jadi berbeda ya. Iya. Dan ini penting untuk menjawab yang di sesi sebelumnya, ketika ada banyak pengajaran sesat, misalnya yang sudah dikatakan di sejarah gereja, modalisme atau sabelianisme. Orang yang memakai analogi tadi, yang satu orang tapi punya peran yang berbeda. Kalau Tritunggal seperti itu, maka waktu Allah Bapa ada di atas, waktu dia turun menjadi Allah Anak, ya sorga kosong, bukan? Seperti yang Kak Melki katakan tadi. Jadi Yesus berdoa sebenarnya semacam pretending, berpura-pura berdoa kepada sesuatu yang sebenarnya tidak ada begitu. Maka itu keliru. Maka di sini adik-adik remaja bisa membedakan itu, bahwa memang Allah itu satu hakikat, Allah, tetapi tiga pribadi yang dapat kita bedakan juga, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tetapi bukan tiga Allah, tetapi hanya satu Allah, tetapi di dalam tiga pribadi. Seperti itu. Oke, pendeta. Jadi kalau kita kembali lagi, bahwa keraguan itu juga ada sisi positifnya. Iya, ada sisi positif. Jika keraguan itu ditempatkan kepada sesuatu yang misalnya belajar Alkitab, atau bertanya kepada guru yang memahami hal itu. Nah, untuk itu pendeta, mungkin torang di sini mau cari tahu bagaimana sebaiknya torang sebagai remaja dengan segala keterbatasan torang itu untuk bisa belajar Alkitab
khususnya tentang tema Tritunggal itu Iya. seperti apa? Iya. Komitmen awal yang harus dimiliki oleh setiap remaja, pembina remaja, sebagaimana semua orang percaya adalah kita perlu menghargai firman Allah, dan wujud penghargaan itu baca. Baca. Dari Kejadian sampai Wahyu kita memahami itu semua sebagai firman Allah, baca. Nah, karena kita semua terbatas, kita tidak bisa mengerti semuanya, kita perlu orang lain. Maka ada orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memperlengkapi kita juga, termasuk dengan menggunakan buku-buku yang ada, yang baik, yang bisa menolong kita untuk mengerti secara khusus Allah Tritunggal. Saya pun untuk mengerti ini bukan sekadar saya baca Alkitab lalu saya langsung mengerti. Tidak sedikit buku yang dibaca, tidak sedikit diskusi yang dilakukan dengan orang-orang lain supaya mendapatkan pengertian. Dan itulah hakikat gereja. Satu orang percaya tidak bisa berdiri sendiri atau menyelesaikan panggilannya di dunia ini sendiri. Dia membutuhkan orang lain. Itulah hakikat gereja. Kita saling memperlengkapi di dalam panggilan kita di dunia ini. Seperti yang kita lakukan sekarang, kita saling memperlengkapi. Oke, jadi kita telah belajar tentang apa itu Tritunggal, apa yang dimaksud dengan satu hakikat, apa yang dimaksud dengan tiga pribadi. Baru kita telah belajar bagaimana seharusnya kita menghadapi keraguan kita dengan belajar Alkitab, tapi perlu penuntun. Ya. Bisa buku-buku tafsiran atau pendeta-pendeta, para hamba Tuhan yang memang bertugas dalam pengajaran Alkitab. Nah, untuk itu sekarang tersisa tinggal tema bagaimana kita mengaplikasikan pemahaman kita tentang Tritunggal itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi tunggu sebentar, kita akan melanjutkan itu di sesi selanjutnya dalam episode kita selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita melihat firman Tuhan itu begitu kaya ya. Jadi setiap kali orang baca firman, walaupun firman yang sama, walaupun pembahasan yang sama, selalu dibukakan hal-hal yang baru yang membuat orang lebih luar biasa sekali begitu dah. Dan kalau kita bersyukur di usia 30-an baru mau tahu dah ini Tritunggal, kita lebih bersyukur ketika melihat adik-adik remaja di usia belasan bisa lebih dalam membahas dan lebih banyak belajar terkait Tritunggal.